Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my soleh-soleha students. How are you today? I hope you are still healthy and you always keep your healthy. Welcome back again in English lesson with Miss Tati. Today we would like to learn about descriptive text. What is the descriptive text? Now let's watch this video. Oke, my students, apa saja yang akan kita bahas pada materi descriptive text? Yang pertama yaitu kita akan membahas tujuan pembelajaran dari materi descriptive text. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari descriptive text. Yang ketiga, kita akan membahas tujuan dari descriptive text. Yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang urutan struktur teks. The fifth one is about language feature. The sixth one is about examples. And the last one is about exercise. Pada video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi teks deskriptif tentang seseorang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaan secara benar. Lalu yang kedua yaitu menyusun teks deskriptif singkat tentang seseorang. Jadi, materi kita kali ini mengenai teks deskripsi menggambarkan atau menceritakan seseorang. Di sini kalian diharapkan dapat menyusun teks deskripsi singkat tentang seseorang ya. The second one is about definition of descriptive text. What is the descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Di mana dalam bahasa Indonesianya, teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan gambaran seseorang, seekor binatang, suatu tempat, atau suatu benda. Ingat-ingat ya. Jadi teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau seekor binatang atau suatu tempat atau bisa juga menjelaskan gambaran suatu benda. Yang ketiga, kita akan membahas tujuan dari teks deskriptif, di mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi dengan jelas objek yang akan digambarkan atau yang akan kita ceritakan kepada pembaca. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the purpose is to describe a characteristic of person, animal, place, or thing in specific or detail to the readers. Next, about generic structure, yaitu urutan struktur teks. Di mana generic structure ini ada dua ya dalam pembuatan
teks deskripsi. Yang pertama yaitu identification, yang kedua description. Untuk identification yaitu isinya mengenai pendahuluan umum tentang seseorang, suatu tempat, seekor hewan, atau suatu objek yang akan dideskripsikan. Sedangkan mengenai deskripsi, isinya mengenai ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam seseorang atau seekor binatang atau suatu benda atau suatu tempat yang penulis akan jelaskan. Oke, my smart students, berikut kita akan membahas mengenai language feature atau feature kebahasaan dalam teks deskripsi tentang seseorang. Di sini ada 3 language feature-nya. Yang pertama yaitu dengan penggunaan noun and adjective. Karena kita akan membahas mengenai teks deskripsi tentang seseorang, maka di sini ada contoh noun-nya, the girl, Mrs. Farha, and Fatin Sidkia. Lalu contoh adjektifnya ada smart, diligent, and beautiful. Next, language feature yang kedua dengan menggunakan present tense. Di sini ada 3 pola kalimat. Yang pertama dengan penggunaan subject plus to be plus object plus adjective or adverb. Berikut contoh kalimatnya. Yang pertama, Fatin Sidkia is a singer. Contoh kalimat yang keduanya, Mrs. Farha is a teacher in my school. Dan yang ketiga, my mother is beautiful. Lalu pola kalimat yang kedua dengan menggunakan subject plus verb 1 plus object plus adjective or adverb. Berikut contoh kalimatnya. She studies hard every evening. Dan contoh yang kedua, Tulus sings a song by his character. Dan pola kalimat yang ketiga dengan menggunakan subject plus have or has plus object. Di sini ada contoh kalimat she has nice voice. Lalu yang ketiga language feature-nya dengan penggunaan pronoun. Di sini ada contoh my friend, she, and his hobby. Okay, my smart students. Next, how to describe a person. Bagaimana cara kalian mendeskripsikan atau menceritakan seseorang pada suatu paragraf dengan menggunakan bahasa Inggris. Berikut langkah-langkahnya. Ingat ya sayang, berikut langkah yang pertama, yaitu tentukan dulu identify someone atau kalian tentukan identitas seseorang yang ingin kalian ceritakan. The first one, who or what is she or he? Maksudnya siapa orang yang ingin kalian ceritakan? Apakah teman kalian, saudara kalian, seorang penyanyi, atau seorang artis, atau seorang pemain bola? Lalu sebutkan namanya. Siapa nama orang yang ingin kalian ceritakan?
Oke, setelah itu, where does she or he come from? Dari mana asal orang yang ingin kalian ceritakan? Apakah dari Cirebon, Bandung, atau Jakarta? Atau mungkin juga dia berasal dari luar negeri. Apakah dari Australia, dari Turki, atau dari Palestina? Lalu kalian juga bisa sebutkan umurnya. How old is she or he? Apakah umurnya 15 tahun, 30 tahun, atau 60 tahun? Atau bisa juga kalian lihat dari fisiknya. Apakah orang tersebut masih muda atau setengah baya atau juga tua. Lalu langkah yang kedua yaitu kalian cari appearance someone, yaitu penampilan secara fisik seseorang. Di sini ada what is she or he like. Maksudnya seperti apa orang yang ingin kalian ceritakan. Bisa kalian lihat dari fisik orang tersebut, yaitu dari tinggi badan, berat badan, wajah seseorang, dari bola matanya, hidungnya, atau warna rambutnya, dan warna kulit orang tersebut. Ya. Lalu kita lihat seperti apa orang tersebut. What does she or he look like? Apakah periang, ya? Apakah dia sedih, atau apakah dia bahagia, ya? Atau apakah dia tersenyum? Nah, apakah dia mungkin cantik, tampan? Nah, itu terlihat dari penampilan luar seseorang. Lalu ada lagi penampilan melihat dari pakaian yang digunakan. What is she or he wearing? Apakah seseorang itu, seumpamanya wanita menggunakan jilbab, atau laki-laki menggunakan topi, menggunakan kacamata, atau bisa juga kita sebutkan, ceritakan mengenai pakaian yang dia gunakan. Lalu langkah yang ketiga, kita menceritakan about personality or character someone, yaitu sifat atau karakter atau kepribadian orang yang kita ceritakan. How is her or his characteristic? Maksudnya apakah orang itu periang, ya, aktif atau kreatif, atau bekerja keras, ya, rajin, terus baik, ya, penolong, atau yang lainnya juga bisa, ya. Dan yang terakhir, kalian bisa juga menyebutkan atau menceritakan hobi atau favorit atau kesukaan orang tersebut. What is her or his hobby or favorite? Contohnya umpamanya hobinya menyanyi, atau berkebun, atau hobinya menari, atau bisa juga favorit foodnya apa, lalu favorit drinknya apa, bisa kalian ceritakan. Oke ya sayang, ingat ya, itu tadi langkah-langkah bagaimana cara kalian mendeskripsikan seseorang. Nah, untuk identity ini termasuk identification, dan untuk appearance, personality, and hobby itu termasuk ke dalam description. Oke ya, paham?
Next, the example of descriptive text about Aisyah. Aisyah is my cousin. She is cute and beautiful. She is 15 years old. Pada paragraf ini menceritakan tentang identifikasi Aisyah, di mana Aisyah adalah sepupu saya. Dia imut atau lucu dan cantik. Dia berumur 15 tahun. Next, she has fair skin. She is tall and slim. She has round dark eyes. Her eyebrows are thick. She is always wearing a veil and glasses. Nah, pada paragraf kedua ini adalah appearance about Aisyah, yaitu penampilan atau ciri-ciri fisik dari Aisyah, di mana dia memiliki kulit yang cerah, dia berbadan tinggi dan langsing, dia memiliki bola mata yang hitam, alis matanya tebal, dia selalu menggunakan jilbab dan kacamata. Next, I really like her personality. She is nice, friendly, and polite. Her hobby is reading. She is enthusiastic. Nah, pada paragraf ketiga ini merupakan personality atau character of Aisyah, di mana Aisyah memiliki kepribadian atau memiliki karakter yang baik, ramah, dan sopan. Dia juga memiliki hobi membaca. Orangnya bersemangat. Nah, ingat-ingat ya sayang, pada teks deskripsi mengenai seseorang, di awal paragraf yaitu mengenai identifikasi seseorang. Dan untuk paragraf selanjutnya yaitu menceritakan tentang ciri-ciri orang tersebut, baik dari fisiknya, karakternya, kepribadiannya, atau kesukaannya. Paham ya sayang? Oke, good. Next to the second example about Tulus. Tulus is one of my favorite singer. His full name is Muhammad Tulus Rusdi. He is from Bukit Tinggi, West Sumatra. His age is 33 years old. He lives in Central Jakarta. Pada paragraf ini, masih ingatkah kalian termasuk ke dalam bagian apa dari teks deskripsi? Iya, betul. Identification. Nah, di sini adalah identitas mengenai Tulus, ya. Dimana Tulus adalah salah satu penyanyi favorit saya. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Tulus Rusdi. Dia berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Umurnya 33 tahun. Dia tinggal di Jakarta Pusat. Next to the second paragraph. Tulus is handsome. He is tall and rather fat. He has square face. His hair is short and curly. His nose is pointed. His skin is not fair. His favorite color is black. And his hobby is painting. Nah, pada paragraf kedua ini, kalian juga pasti sudah tahu, termasuk ke bagian dari description, ya, dalam teks deskripsi. Di sini menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Tulus, ya, atau menjelaskan tentang penampilan Tulus. Di mana Tulus berwajah tampan, dia bertubuh tinggi dan agak gemuk, dia memiliki wajah persegi, rambutnya pendek dan keriting.
hidungnya mancung, kulitnya tidak cerah atau agak gelap, warna favoritnya hitam, dan hobinya yaitu melukis atau mengecat. Lalu, the last paragraph. He is intelligent, kind, polite, and friendly. Nah, untuk paragraf ketiga ini masih termasuk juga description, namun menjelaskan tentang karakteristik atau personality, yaitu tentang sifat, karakter, atau kepribadian Tulus, di mana Tulus memiliki karakter yang cerdas, baik, sopan, dan ramah. Ya, oke, paham ya sayang? Oke, good job. Now we have exercise, yaitu latihan. Di sini ada perintah, arrange these jumble sentences into a good paragraph. Susunlah kalimat acak berikut menjadi sebuah paragraf yang benar. Di sini sudah tersedia teks deskripsi mengenai my best friend Amir. Namun, kalimatnya masih acak ya. Nah, nanti kalian buat menjadi suatu paragraf yang benar. Di sini ada kalimat Amir comes from Jakarta. My best friend is Amir and he is my classmate. He is 10 years old. He is truthful, honest, and obedient. He is tall and thin. His favorite food is pizza. And his favorite drink is avocado juice. He has brown hair, black eyes, a small nose, and a small mouth. Nah, dari kalimat-kalimat acak tersebut, kalian pilah menjadi dua bagian, yaitu mana yang termasuk identifikasi atau identitas Amir, dan mana yang termasuk deskripsi atau ciri-ciri fisik dari Amir, dan mana yang termasuk karakter dari Amir. Ya, pasti kalian sudah paham mana yang termasuk identifikasi dan mana yang termasuk deskripsi. Oke, siap? Oke, let's check it out the good paragraph about my best friend Amir. Di sini kita sudah menemukan kalimat-kalimat yang termasuk identification atau identitas tentang Amir. Di sini ada my best friend is Amir. He is my classmate. Amir comes from Jakarta. He is 10 years old. Lalu kita juga sudah menemukan kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang description atau deskripsi tentang Amir. Di sini kita sudah temukan ciri-ciri fisik dari Amir dan mengenai kesukaannya, juga tentang karakter atau sifat dari Amir. Di sini ada he is tall and thin. He has brown hair, black eyes, a small nose, and a small mouth. His favorite food is pizza, and his favorite drink is avocado juice. He is truthful, honest, and obedient. Nah, ingat-ingat ya anak-anak, bahwa teks deskripsi itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu identifikasi atau dalam bahasa Inggrisnya identification ya, dimana identification ini mengenai identitas seseorang.
Lalu yang kedua yaitu description atau deskripsi yang berisi tentang ciri-ciri fisik seseorang, penampilan seseorang, kesukaan seseorang, atau favorit dan hobi seseorang, kemudian mengenai karakteristik, kepribadian, atau sifat seseorang. Bisa ya sayang ya? Oke, good job. Oke, my soleh-soleha students. Demikian tadi kalian sudah mengikuti video pembelajaran tentang descriptive text a person atau tentang teks deskripsi mengenai seseorang. Agar kalian lebih memahami lagi, silahkan kerjakan latihan evaluasi pada link yang tertera di slide PPT berikut. Are you ready? Good job. Selamat mengerjakan. Semoga nilainya bagus.